Jadi kalau saya yang namanya Komang Koheri bisa duduk dalam 5 tahun kan sudah 15 triliun. 12 triliun Oh, luar biasa. anggaran yang kita bisa masuk. Ini kan di Komisi 8 isunya kan agak kering. Oh, Komisi komisi ya dunia kering. akhirat kan. Komisi akhirat. Ini gimana menurut pandangannya, Bung? Semeton Koma Bali, salam jumpa. Kali ini kita sudah bersama tokoh yang sangat luar biasa. Dia keturunan Bali, tapi tinggal di Lampung. Dan dia saat ini adalah satu-satunya anggota DPR RI keturunan Bali dari luar Bali. Ini dia Bung Komang Koheri. Apa kabar, Bung? Siap. Sehat? Salam sukses. Salam sukses. Oke. Terima kasih nih Bung ya udah datang ke channel kita dan diskusi. Nanti kita ngobrolin soal kisah suksesnya Bung ini sebagai orang keturunan Bali tapi di luar Bali dan bisa sampai ke DPR RI. Ini luar biasa sekali gitu loh. Masih banyak semeton-semeton kita di luar, nanti mungkin bisa terinspirasi dari cerita-cerita dari Bung Komang Koheri. Tapi sebelum kita nanti diskusi, Bung, Ya. saya punya pertanyaan yang nanti harus dijawab dengan cepat. Gitu. Siap ya, Bung ya? Siap. Siap ya. Mantap sekali. Siap. Bung, pilih tinggal di Bali atau di Lampung? Di Lampung. Di Lampung. Alasannya karena memang Di tanah kelahiran. tanah kelahiran. Oh, udah lahir di Lampung ya? Lahir di Lampung. Oh, gitu. Istri orang Lampung, ya, rumah di Lampung. Ya. Oh, luar biasa. Ya, pertanyaan kedua, Bung. Pilih jadi pebisnis atau politisi? Oh, gitu ya. Kenapa ini ya, Kak? Ya politisi lah. Politisi, karena sekarang udah jadi anggota DPR gitu ya. Oke, yang terakhir nih, kalau jadi politisi pasti ini kayaknya menarik ini. Ganjar atau Puan, Bung? Puan. Siap. Ya, Semeton Koma Bali, kita akan berdiskusi nih, Bung. Ceritakan dong kisah suksesnya. Ini dari awal sebagai seorang perantauan di luar Bali, di sana hidup heterogen kan, di Lampung Tengah, Bung ya, kalau tidak salah. Hidup heterogen, terus kemudian kisahnya bagaimana sih bisa sampai seperti ini, sukses? Iya. Mungkin sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa, Bung. Hari ini pun saya sendiri seperti biasa belum merasa sukses. Oh, saya gitu. biasa Ya. aja. Sampai di titik saya bisa menjadi wakil rakyat. Mungkin ya juga orang menganggap saya sukses. Biasa aja lah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya biasa aja lah kita. Karena di tengah-tengah masyarakat kita hidup biasa aja lah. Tapi kan Bung ini kan satu-satunya, baru kalau nggak salah ini baru Bung loh sendiri umat Hindu dari luar Bali yang jadi anggota DPR. Iya, di dalam perjalanan kehidupan saya itu yang jelas saya nggak pernah punya cita-cita loh. Oh begitu. Oh, nggak pernah. Saya nggak pernah punya cita-cita. Tapi saya pas dulu juga waktu kuliah waktu itu lewat kantor DPR nggak pernah berpikir saya akan ngantor di situ. Guru nggak pernah. Jadi nggak pernah kayak masa-masa sekarang demo-demo gitu, nggak pernah. Nggak ada istilahnya. Perjalanan hidup aja jangan ngalir aja gitu. Jadi ya istilahnya kalaupun mungkin itu yang falsafah orang mengatakan hidupnya juga tergantung pergaulan gitu. Ya, karena kita bergaul pertama orang bisnis, ya kita belajar bisnis. Karena orang tua juga, saya juga dulu pembisnis ya, petani ya teman. Dia punya hasil bumi, punya penggilingan padi kecil dulu ya. Saya belajar dari beliau. Beliau kan transmigrasi tahun 57. Jadi ingin merubah nasib ke bumi Lampung. Ini saya pasti sebutkan nama orang tua saya ya. Oh iya. Karena dia sudah almarhum ya. Beliau namanya Imade Lintep, itu guru saya dalam kehidupan saya, panutan saya. Dan saya juga belajar kepada ibu saya. Ibu saya Nimade Sasih. Dia itu seorang pedagang. Dulu kalau waktu kecil dia pedagang lontong.
Nah, lontong ulek itu. Lontong ulek. Jadi dia meningkat, dia punya dagang warung kecil ya. Dari terinspirasi itu, saya bikin minimarket gitu, bikin bank gitu kan. Oh, sekarang udah punya bank ya? Ya ada. Masih. Masih. Oh, Ya, namanya Bank Tara. Bank Tara. Iya. Di mana, Bung, lokasinya? Bank Tara itu di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah. Udah punya banyak cabang juga? Ya ada, karyawannya hampir 50. Bank Tani Rakyat Bank namanya. Tani Rakyat. Ya, itu dalam kehidupannya ya, karena ya mungkin secara tidak sengaja juga saya bisa melewati beberapa krisis kan. Pasti orang bisnis itu kan melewati krisis juga kan ya. Tahun 99, tahun 98 itu ya, tahun 99, tahun 2007 kemarin yang paling keras ini kan tahun COVID kemarin ya kan, tapi bisa melewati. Ternyata apa kesuksesan itu ketika kita melakukan sesuatu dengan profesional, dengan manajemen, dan prinsip saya tidak ada yang sulit kalau kita solid gitu ya. Jadi kebetulan saya beberapa direktur, beberapa manajer saya itu ya adalah orang-orang hebat ya yang saya ajak kan. Akhirnya ya setungkara lah Bank Taranya. Kemarin pada saat COVID itu dia mendapatkan nomor 6 terbaik nasional. Terbaik nasional. The Finance sama Infobank. Untuk kategori? Iya, ya kategori BPR. Oh, BPR. Yang asetnya 60 miliar. Luar biasa sekali. Ya. Ini berangkat dari berarti pengusaha ya, sebelum jadi seorang politisi. Ya, kita memang belajar dikit-dikit ya. Oh gitu. Kenapa memutuskan untuk jadi politisi dari pengusaha? Bukan kan enak jadi pengusaha, Bung. Duitnya banyak, nggak direpotin sama rakyat proposal. Gitu. Karena di politisi itu pertama, karena saya dulu panggilan jiwa lah. Bahwa saya orang kampung yang dalam artiannya dalam kehidupannya inginlah juga pertama ya merubah nasib kaumnya kan gitu kan gitu ya. Ya akhirnya berjuang, pertama saya mengalami kegagalan juga ya. Tapi saya bisnis dulu. Ya bisnis ya kecil-kecilan dulu. Jualan baju pernah. Keliling-keliling gitu ya? Ya di pamer-pameran itu. Biasanya pakai sepeda. Ya gitu, jualan beras dulu di Pasar Tugu. Karena dosen saya jualin. Jadi di zaman itu kan namanya beras pegawai negeri jelek. Saya tukar gitu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan pembisnis ya. Akhirnya seiring dengan itu. Dan akhirnya saya saya mendirikan koperasi. Pertama koperasi Tridharma Arta kan. Dan itu pun sekarang kan anggotanya banyak, itu ada 9.000. Asetnya juga udah besar kan, hampir di Lampung Tengah aja. Ada sekitar mungkin 80 miliar asetnya. Wah, luar biasa. Dan bersyukurnya lah ya, TDA itu satu dia tidak punya kewajiban pihak ketiga ke perbankan ya asli lah. Ya semua dari pihak ibu anggotanya. Nah, seiring itu sistemnya gitu memang. Ya seiring itu saya juga berpikir bahwa kita membuat sebuah lembaga keuangan perbankan. 11 tahun yang lalu saya membuat BPR Bank Tara, dimulai dari memang asetnya cuma 1 miliar. Nah sekarang sudah lumayan lah kan kita. Udah 60 miliar tadi ya. Makanya sekarang kita juga ada di kebun ya, kecil-kecilan, ada pertanian, ada juga peternakan, ada juga ini. Jadi pada prinsipnya kalau saya latar belakang orang ekonomi ya, kita tidak boleh menaruh dalam keranjang yang sama gitu ya. Karena kan kadang-kadang dalam kehidupan ini yang hasil ini yang jadi itu ya karena jadi itu mungkin sedikit ya. Bung, kan kemarin 2019 ya memutuskan untuk maju ke DPR RI Dapil 2 Lampung kalau tidak salah. Iya, Bung. Ya. Tapi sebelumnya kan udah pernah ya di anggota legislatif. Saya pernah jadi DPR provinsi 2 periode.
ke kabupaten? Udah pernah? Belum. Oh, berarti langsung dari langsung provinsi gitu ya? Dan yang menggantikan saya jadi DPR provinsi itu istri kebetulan. Sekarang ini. Oh, berarti jadi, kemarin paket ya? Ya sebenarnya nggak paket. Nggak paket. Sebenarnya waktu itu kan ada kekurangan keterwakilan perempuan 30%. Jadi sebenarnya niatnya untuk melengkapi, dia maju, tapi dia terpilih gitu. Oh, berarti sekarang Bung di DPR RI, istri di DPR provinsi. Yang di kabupaten ada? Ada siapa? Kakak kandung. Tapi ini bukan KKN ini, karena dengan nomor yang berbeda yang gitu kabupaten itu nomor 4. Tapi PDI semua? Iya, PDI Perjuangan. Yang Bu Dewi, dia nomor 9, saya nomor 10. Jadi waktu itu pun agak sedikit, karena kan nggak ada foto, Mas. Oh iya. Bagaimana kita itu menjelaskan orang yang nyoblos saya nomor 9 ini banyak, yang nomor 10. Tapi saya bilang semua itu kembali lagi karena untuk menjadi wakil rakyat itu kan penilaian masyarakat. Yang menilai itu kan masyarakat dan dia punya hati nurani, mereka itu manusia. Jadi pada prinsipnya apa yang kita perbuat ya itu yang kita tuai gitu. Jadi kita lakukan aja itu. Ya Astungkara. Dan benar ini, saya ini cerita itu. Pada saya nyalon DPR ini, saya tidak banyak menggunakan kekuatan uang. Habis berapa kemarin kira-kira? Ya istilahnya kita bisa duduk sebagai orang kampung. Maka tagline saya kan kakak dari kampung ke kota. Nama saya kan kakak itu Komangkoheri. Dari kampung ke kota. Setelah di kota kita berjuang untuk kampung. Untuk membangun kampung. Dan ingat bahwa saya waktu pernah malah dilantik itu, bener loh. Saya masuk ke ruangan itu malah saya takut loh. Saya masuk ke ruangannya gedung yang begitu saya lihat itu. Ada Megawati, ada Prabowo, ada Jokowi, ada Puan, ya kan memang itu tokoh-tokoh nasional. Masuk dekatnya di situ kan. Aduh, saya dengan ketakutan akhirnya saya menyebut nama Tuhan terus baca di situ kan. Jadi kisahnya itu orang kampung itu kan karena nggak pernah berpikir, karena itu saya kan waktu maju itu memang penugasan gitu. Tidak ada saya minta gitu nggak. Wow, di PDI Perjuangan itu kan ada penugasan gitu. Iya, tapi kan biasanya kalau untuk apalagi PDI ya, partai besar banyak yang mau calon di sana. Pasti pertarungan kan luar biasa. Ya kalau orang politisi juga kan kadang-kadang coba. Kalau orang dikasih nggak nomor bagus kan mana mau. Iya, pasti milih ya. Milih nomor. Kalau saya dengan keyakinan saya nomor 10 ya akhirnya bisa duduk. Kemarin dapat suara berapa, Bang? Hampir 45.900-an, hampir 46.000 lah. Nah ini berapa persen umat kita untuk suara itu menyumbang suaranya Bung? Ya kalau saya hitung-hitung ya hampir 50%. Hampir 50%. 50% kalau itu umat kita. Kalau saya lihat itu semua juga. Tapi terima kasih lah. Kalau dalam politik ini kan dengan mutu saya tuh kasih semua, layani semua, jangan kita melihat suku dan ras. Pokoknya porsi memang haknya umat Hindu ya kita kasih. Kalau ada umat Muslim kita kasih, Hindu Buddha. Maka kalau melihat saya itu kan saya kemana-mana kan. Saya juga ke pura, ke gereja, kadang-kadang juga menghadiri kegiatan-kegiatan umat Islam. Padahal terakhir kemarin ikut sholawatan aku kan, sholawatan Muhammad gitu. Di mana? Ya di itu, tapi sholatannya NKRI. Gitu. Dengan sekarang di Komisi 8 ya? Sosial, keagamaan. Jadi ya prinsipnya gitulah anak-anak muda ini belajar. Jangan istilahnya karena kita hidup ini pasti tergantung dengan keahlian. Jadi orang itu apapun, maka umat Hindu itu khususnya juga anak-anak muda ini harus mencari keahlian. Cuma keturunan Bali juga yang di luar. Istilahnya kata kita orang Bali. Dan disinilah kita harus ada kekompakan, ada persatuan juga ya. Karena bahwa kita sama-sama ibaratnya mempunyai daerah keturunan Bali ya. Harus saling saling menyokong untuk bagaimana juga keturunan Bali ini sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kan, sebagai NKRI, bangsa Indonesia juga
dapat berkiprah. Karena di tokoh-tokoh nasional itu banyak ya, dari Aceh, dari orang Batak itu jadi politisi. Dan saya lihat ini saudara kita orang Bali ini kan jarang mau ke dunia politik gitu ya, gitu. Jadi jarang gitu. Nanti diajak-ajak lah itu. Iya, makanya anak muda ini siap. Bung juga harus. Kita pasti siap. Tapi Bung, ini kan di Komisi 8 isunya kan agak kering. Komisi ya kering. Akhirat kan. Komisi akhirat. Gimana menurut pandangannya Bung? Ya, ini sebenarnya malah komisi ini yang sesuai dengan jiwa saya. Oh begitu. Jiwa saya, istilahnya hati nurani saya. Pertama, di Komisi 8 ini kan tentang sosial dan keagamaan. Di sinilah saya masuk cita-cita sebagai seorang politisi. Dulu saya sering membantu kegiatan kemanusiaan, bagi sembako, bikin juga. Sebelum saya jadi DPR tuh, waktu DPR tuh saya bikin bedah rumah, kan. Nah setelah saya duduk, ini yang Widi memberikan saya di Komisi 8, sekarang ini Provinsi Lampung itu 1 tahun tuh untuk bansos 3 triliun. 3 triliun? 3 triliun 1 tahun. Yang namanya Komangkoheri ini, BPNT, ya, sembako, PKH, bedah rumah itu 3 triliun lebih itu. Jadi kalau saya yang namanya Komangkoheri bisa duduk, dalam 5 tahun kan sudah 15 triliun. 15 triliun anggaran yang kita bisa masuk ke dapil kita. Belum lagi tempat-tempat lain kan gitu. Itulah. Itu perjuangan jadi politik itu dalam artian kalau hari ini kita bisa membantu beberapa sampai triliunan itu kan kita, karena pasal 34 itu kan fakir miskin, anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Nah kita bagian dari situ, bagian dari dalam delegasi mengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Saya maka program itu apa? Program saya itu salah satunya apa? Pembuatan rumah impian. Rumah impian? Rumah impian. Bagi orang nggak punya rumah kita bikinin kan. Oh iya. Mimpi punya rumah itu difasilitasi sama. Ada sembako kemanusiaan. Ada pemberdayaan disabilitas. Kita memberikan tongkat orang tunanetra. Habis itu kita memberikan bantuan permodalan bagi disabilitas. Misalnya dia disabilitas tuh dia bisa bengkel radio, kita bantu gitu ya. Dan kebetulan juga sisi kemanusiaan saya ngebina juga ini. Ada 3 panti ya. Panti-panti ODGM, ada orang dalam gangguan jiwa itu. Sama juga panti jompo juga. Sama panti asuhan. Dan suka ada sekolah juga saya. Sekolah PAUD TK itu. Ya, tapi nggak non profit gitulah. Karena pada prinsipnya ketika kita mengurus anak, maka Tuhan tuh akan mengurus rezeki kita. Itu salah satu kunci juga itu. Kalau kita mengurus pendidikan anak-anak, maka Tuhan tuh akan mengurus rezeki kita. Iya, luar biasa. Ya, Bung, sebagai anggota DPR, satu-satunya kembali dari Lampung, ya kan? Pernah ada kayak diskriminasi nggak sih Bung? Terutama di Lampung gitu semisal. Nggak, kalau kita ini kan bicara nasional ya. Kalau dari anggaran memang kita terasa itu. Sekarang ini kan anggaran umat Hindu ini kan 750 miliar. 750 dari 66 triliun. Kan itu bisa kecil sekali. Kan termasuk cuman kalau saya bilang itu nggak nyampe ya 1% lah sebenarnya, nggak nyampe ya istilahnya. Padahal komunitas kita umat Hindu kan ada 3,6% kan, dan sisi lain itu maka di situ kita perjuangkan gitu. Bagaimana anggaran ini kita kalau bisa 1 triliun lah kan gitu. Karena pada sejatinya sebenarnya kalau dengan hitungan umat Hindu harusnya sekitar 1,5 triliun. Tapi bukan hanya 1,5 triliun Mas. Tapi bagaimana sekarang dana yang begitu besar 750 miliar ini dapat berguna semua bagi semua umat Hindu juga kan, ya terutama juga karena semua dapat nih provinsi, karena Bali pun paling terbesar anggarannya
Bali itu mendapatkan porsi anggaran sekitar 250 miliar dari 750 kan itu besar sekali itu malah ya. Lampung berapa? Lampung cuma 14 miliar. Kan padahal dia nomor 2 kan, kan? Bali mengambil porsi anggaran yang cukup besar. Nah maka itu kan harus kita pastikan bahwa Bali itu juga harus damai kan gitu istilahnya, kehidupan beragamanya lebih bagus kan gitu kan. Nah, pandangan ini soal pandangannya Bung nih, ngeliat Bali nih kondisinya sekarang gimana? Ya, cukup bagus lah. Memang satu sisi kita karena sekarang di pariwisata ya mungkin sedikit, tapi orang Bali itu mempunyai semangat yang luar biasa, dan itu kita buktikan orang Bali ini kan sukses lah di beberapa daerah Sulawesi, di Bengkulu, di Palembang, di Lampung apalagi kan gitu. Sukses dalam artian dia bisa merubah nasibnya, karena Bali itu kan pulau yang kecil ya. Dalam artian itu memang harus transmigrasi kan. Jadi saya lihat ini harus kembali lagi kita bersama-sama kembali kan ke Bali kan. Nah, bagaimana kita bersama-sama untuk saling membantu, menyamo beraya. Karena orang Bali itu luar biasa. Ya, Bung, ada pesan terakhir nggak untuk para pemuda? Ya, atau untuk siapa? Saya punya mutu ini ya, mungkin bisa kita harus kepada generasi muda. Ketika engkau belum bisa menjadi matahari, maka berusahalah menjadi lentera di dalam kegelapan. Iya, luar biasa itu dia. Kalau engkau belum bisa menjadi jalan besar, berusahalah jadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Nah, gitu Mas. Jadi kita harus usaha, setiap apapun tindakan kita, biar itu bermanfaat bagi orang lain. Nah itu kan kita namanya berusaha ya. Intinya apapun tindakan kita bermanfaat untuk yang orang Widi, lain. Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu kita minta tuntunannya. Ya, luar biasa. Iya. Luar biasa sekali Semeton Gema Bali. Ini tadi diskusi kita sangat luar biasa. Terima kasih Bung atas diskusinya. Ini ya. Jangan lupa menabung di Bank Tara. Ada apa menabung di Bank Tara? Bank Tara, Bank Semeton. Semeton apa? Gema Bali di Lampung. Nah, terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita Semeton Gema Bali. Mungkin masih banyak pertanyaan atau diskusi, silahkan sampaikan ke komentar di channel kami Gema Bali. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sukses. Salam sukses. Salam Pancasila. Salam Pancasila.